Oke, nama saya Kadek Riko Adiantara. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses produksi poros baja pada mesin pabrik menggunakan ultrasonic machining. Oke, lanjut. Oke, yang pertama saya akan memberitahu cara kerja dari mesin ultrasonic machining. Nah, ini gambarnya. Nah, mesin ini menggunakan slurry, bisa dilihat di gambar, atau cairan abrasif. Nah, slurry ini disemprotkan ke benda kerja dengan kecepatan tinggi ke suatu titik antara tool dan benda kerja. Nah, tool itu digerakkan pada amplitude 25 sampai 100 mikron dan pada frekuensi tinggi yaitu 15 sampai 30 kHz. Selanjutnya ada bagian-bagian ultrasonic machining, bisa lihat di gambar. Nah, di sini ada terdapat bagian-bagian dari ultrasonic machining. Yang pertama itu transducer. Transducer itu digunakan untuk menghasilkan energi getaran ultrasonik. Yang kedua itu horn atau konsentrator sebagai amplifier mekanis guna menghasilkan amplitude pada kisaran 15 sampai 50 mikron. Nah, setelah itu ada workpiece, ada benda kerja. Yang keempat itu ada return slurry atau selang pengembali slurry yang sudah dipakai agar hemat. Yang kelima itu ada slurry tank atau tangki dari slurry, ada slurry pump untuk memompa slurry. Ada slurry to machine zone. Nah, ini selang untuk mengalirkan slurry menuju benda kerja. Nah, feed motion ini adalah gerakan dari tool, itu gerak ke bawah. Nah, setelah itu ada video cara kerja dari ultrasonic machining, bisa kita lihat. Working of ultrasonic machine. This previous video we have seen about Nah, di elements sini of ada USM. ultrasonic machine. Now, Pertama itu this video shows the working of USM. power. Nah, ini ada In ultrasonic energi. machining, Dia a tool is akan made to menggerakkan vibrate at ultrasonic tool frequency of 20 to 30 kilohertz dan with abrasive mengalirkan slurry. berbarengan pada frekuensi 15 sampai 30 kHz. Setelah Workpiece. itu slurry, Abrasive slurry. dialirkan antara tools The vibration dan of the benda tool kerja. and abrasive slurry itu removes bergerak, material in the form bawah of small grains. mesinnya. Oke. Sudah Machine terjadi surface. Nah, itu penjelasan singkat dari cara kerjanya. Nah, selanjutnya itu kemampuan dari ultrasonic machining. Bisa kita lihat. Yang pertama itu dapat melakukan proses pemesinan terhadap material yang memiliki kekerasan antara 40 Hz hingga 60 Hz. Nah, untuk 40 Hz dan 60 Hz ini contohnya material pada 40 Hz tersebut yaitu logam besi, sedangkan untuk 60 Hz itu karbida. Nah, setelah itu ada nilai material removal rate atau MRR dapat mencapai 25 mm per menit. Nah, ini tuh bisa dimaksud semakin banyak material dihilangkan per menit, semakin tinggi laju pelembatan materialnya. Nah, jadi semakin tinggi parameter pemotongan atau penggigisan, maka semakin tinggi MRR. Setelah itu ada kemampuan surface finish kisaran antara 0,25 mikron sampai 0,75 mikron. Setelah itu ada kelebihan dan kekurangan ultrasonic machining. Bisa kita lihat di atas. Dapat digunakan, yang pertama itu kelebihan. Nah, kelebihannya dapat digunakan untuk proses permesin terhadap material yang keras atau brittle atau mudah pecah seperti keramik. Yang kedua itu tidak menimbulkan distorsi pada benda kerja. Karena tidak menggunakan panas, maka tidak akan menghasilkan distorsi. Yang ketiga, dapat melakukan permesinan terhadap material non-konduktif yang tidak bisa dilakukan pada permesinan menggunakan IDM atau ECM. Setelah yang keempat, tidak terjadi perubahan pada struktur mikro, baik secara fisik maupun kimia. Karena tidak menggunakan panas, maka tidak akan
berpengaruh pada struktur mikro tersebut. Setelah itu kekurangannya. Nah, pada ultrasonic machining ini memiliki kekurangan. Yang pertama itu angka material removal yang rendah. Itu salah satu kekurangannya. Tidak dapat membuat lubang yang dalam karena aliran telurnya yang terbatas. Lalu yang ketiga, dapat digunakan apabila tingkat kekerasan yang hendak dilakukan proses pemeriksaan berada di atas angka 40 HRC. Jadi untuk yang di bawah tersebut tidak bisa. Nah, angka tool wear rate-nya yang tinggi menyebabkan proses penggantian tool berlangsung cepat. Setelah itu ada pengaplikasian ultrasonic machining. Nah, pada ultrasonic machining ini dapat digunakan yang pertama untuk membuat lubang dalam jumlah besar, namun dengan diameter yang kecil. Yang kedua itu dapat melakukan permesinan terhadap paduan metal yang getas. Tadi sudah disebutkan. Yang ketiga untuk melakukan berbagai operasi permesinan seperti grinding, drilling, dan milling. Yang keempat digunakan untuk pengeboran pada dunia kedokteran gigi. Ini juga bisa CNC. Setelah itu dapat digunakan untuk memotong berlian. Yang keenam melakukan operasi grinder terhadap gelas dan keramik tadi yang getas. Setelah itu ini ada proses produksi poros baja. Bisa dilihat. Yang pertama itu grinding, bisa dilihat gambarnya. Nanti yang pertama kedua itu drilling, 3 cutting, 4 milling. Nah, ini ada video singkatnya untuk proses produksi poros baja pada mesin pabrik. Kali ini kita menonton video proses pembuatannya. Pertama itu forging. Biasa dari bahan mentah kita bentuk dulu. Dengan proses forging. Setelah itu pemerataan dengan cutting. Nah, jadi bagian-bagian yang ingin dipotong bisa juga menggunakan ultrasonic machining. Setelah itu quenching, masih proses pembentukan materialnya. Nah, sekarang tuh udah proses grinding. Nah, untuk penghalusan agar tampak lebih bagus dan demi keselamatan. Nah, setelah ini udah masuk dalam proses milling. Nah, ini proses untuk meratakan bagian-bagian permukaan yang belum rata. Bisa dilihat di sini. Di sana menggunakan slurry sebagai Nah, ini finish tuningnya. Jadi di grinding lagi untuk menghasilkan permukaan yang lebih halus. Setelah itu masuk ke proses drilling. Nah, ini seperti mesin bor biasa tapi menggunakan slurry. Nah, di sini terlihat di video bagaimana prosesnya. Ya, kita simak sama-sama seperti inilah bentukan dari poros baja mesin pabrik. Nah, sekarang masuk proses finishing. Ke proses finishingnya. Oke, masuk ke proses packingnya.
Bisa kita lihat di sini dengan seksama prosesnya dari bahan mentah hingga menjadi poros seperti ini. Oke, demikian video presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini. Kalau ada pertanyaan bisa kita tanya di Webex nanti saat jam pelajaran. Oke, sekian dari video presentasi dari saya. Akhir kata, hidup mesin.